Di sebuah malam yang sunyi di Baghdad, seorang pria melangkah masuk dengan penuh percaya diri, tanpa menyadari bahwa langkah itu adalah awal dari kehancuran harga dirinya sendiri. Di sebuah kota yang megah dan penuh kehidupan bernama Baghdad, matahari pagi selalu terbit dengan lembut, menyinari kubah-kubah masjid yang berkilauan dan pasar-pasar yang mulai ramai oleh para pedagang. Suara riuh tawar-menawar, aroma rempah-rempah yang menggoda, dan langkah kaki para musafir yang datang dari berbagai penjuru dunia menjadikan kota itu hidup seolah tak pernah tidur. Namun di balik kemegahan itu, terdapat sebuah rumah kecil yang jauh dari kemewahan. Rumah itu sederhana, dindingnya dari tanah liat, atapnya dari jerami yang sudah mulai menua, dan perabotannya pun tidak lebih dari sekadar kebutuhan dasar. Disitulah tinggal seorang pria yang namanya sangat dikenal di seluruh Baghdad, Abu Nawas. Seorang pria yang terkenal bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, melainkan karena kecerdasannya yang luar biasa, dan cara berpikirnya yang seringkali di luar dugaan. "Wahai istriku," ujar Abu Nawas suatu pagi sambil duduk santai di depan rumah, "hari ini sepertinya aku ingin berpikir keras." Tapi sambil rebahan, istrinya tersenyum kecil sambil menggeleng. "Kalau berpikir saja harus sambil rebahan, itu bukan berpikir, itu bermalas-malasan," balasnya lembut. Istri Abu Nawas dikenal sebagai wanita yang cantik, santun, dan penuh kesabaran. Wajahnya bersih, tutur katanya halus, dan sikapnya selalu menjaga kehormatan. Ia adalah sosok yang sangat setia mendampingi Abu Nawas dalam kehidupan yang serba sederhana. Meski hidup mereka jauh dari kemewahan, keduanya hidup dengan penuh keharmonisan. Tak pernah terdengar pertengkaran, tak pernah terlihat keserakahan. Yang ada hanyalah canda ringan, kebersamaan, dan saling pengertian. Namun, kehidupan yang tenang itu perlahan mulai terusik. Di sisi lain kota Baghdad, hiduplah seorang pria kaya raya bernama Malik. Ia memiliki rumah besar, pelayan yang banyak, dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Namun sayangnya, kekayaan itu tidak diiringi dengan akhlak yang baik. Malik dikenal sebagai pria hidung belang. Ia sering menggunakan hartanya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, terutama wanita. "Di kota ini," katanya suatu hari, sambil tertawa kecil di hadapan teman-temannya, "tidak ada yang tidak bisa aku dapatkan, selama aku punya cukup emas." Teman-temannya tertawa, meski sebagian dari mereka sebenarnya merasa tidak nyaman dengan ucapannya. Suatu hari, ketika Malik sedang berjalan melewati gang-gang kecil di Baghdad, matanya tiba-tiba tertuju pada seorang wanita. Wanita itu sedang menyapu halaman rumahnya dengan tenang. Gerakannya anggun, wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan, dan yang paling mencuri perhatian, kesederhanaannya. Malik berhenti berjalan, matanya terpaku. "Siapa wanita itu?" bisiknya pelan. Seorang pelayan yang berjalan di belakangnya menjawab, "Tuan, itu adalah istri Abu Nawas." "Abu Nawas?" Malik mengernyit. "Ah, si pelawak cerdas itu." Pelayan itu mengangguk. Malik tersenyum tipis. Namun senyum itu bukan senyum kagum, melainkan senyum penuh niat licik. "Menarik," gumamnya. Sejak saat itu, pikirannya mulai dipenuhi oleh satu hal, keinginan untuk mendapatkan wanita tersebut. Hari demi hari, Malik mulai mencari tahu lebih banyak tentang istri Abu Nawas. Ia mengirim orang untuk mengamati. Ia bertanya kepada warga sekitar, dan semakin ia tahu, semakin besar pula keinginannya. "Ia hidup sederhana," ujar Malik suatu malam. "Berarti ia belum pernah merasakan kemewahan." Ia tersenyum, senyum yang penuh rencana, dan setiap orang pasti bisa tergoda. Keesokan harinya, Malik mulai melancarkan langkah pertamanya. Ia berpura-pura lewat di depan rumah Abu Nawas. Saat itu, istri Abu Nawas sedang menjemur pakaian. "Selamat pagi," sapa Malik dengan suara halus yang dibuat-buat. Wanita itu menoleh. "Pagi," jawabnya singkat, sopan. Malik mendekat sedikit. "Aku sering melewati jalan ini, tapi baru kali ini melihatmu," katanya. Istri Abu Nawas hanya tersenyum tipis. "Maaf, saya harus melanjutkan pekerjaan," ujarnya sambil kembali fokus pada jemuran. Namun Malik tidak menyerah. Ia justru semakin tertarik. Wanita yang tidak mudah terpikat, gumamnya dalam hati. Itu justru lebih menantang. Hari berikutnya, ia datang lagi. Kali ini membawa buah-buahan mahal. "Ini untukmu," katanya sambil menyodorkan keranjang. Istri Abu Nawas terkejut. "Maaf, saya tidak bisa menerima ini," jawabnya tegas namun tetap sopan. "Anggap saja sebagai tanda perkenalan,"
ujar Malik sambil tersenyum. Tidak perlu, balasnya, singkat. Ia menolak dengan jelas. Namun bagi Malik, penolakan itu bukan akhir. Justru awal dari permainan yang menurutnya menarik. Hari demi hari, pendekatan itu terus berlanjut, kadang berupa hadiah, kadang berupa pujian, kadang hanya sekadar lewat dan menatap dengan sengaja. Namun, semua itu mulai membuat istri Abu Nawas merasa tidak nyaman. Suatu sore, ia duduk termenung di dalam rumah. Wajahnya terlihat gelisah. Abu Nawas yang melihat hal itu pun bertanya, "Wahai istriku, kenapa wajahmu seperti orang yang kehilangan kambing padahal kita tidak punya kambing?" Istrinya tersenyum kecil, namun kali ini tidak lepas dari kegelisahan. "Ada seseorang yang terus mengganggu," katanya pelan. Abu Nawas mengangkat alis. "Oh, mengganggu bagaimana?" Istrinya menarik napas dalam-dalam. "Seorang pria kaya. Ia sering datang, memberi hadiah, dan berbicara hal-hal yang tidak pantas." Abu Nawas terdiam sejenak, namun bukan marah yang muncul di wajahnya, melainkan senyum kecil. Gumamnya. Istrinya menatapnya heran. "Kau tidak marah?" Abu Nawas tertawa pelan. "Marah? Untuk apa?" katanya santai. "Orang bodoh memang sering merasa bisa membeli segalanya." Ia berdiri perlahan, matanya mulai berbinar. "Kalau begitu, sepertinya kita akan mendapat hiburan." "Hiburan?" tanya istrinya bingung. Abu Nawas tersenyum lebar. "Iya, hiburan yang akan membuat satu kota tertawa." Dan disitulah awal dari sebuah rencana cerdas mulai terbentuk. Sebuah rencana yang tidak hanya akan menghentikan pria hidung belang itu, tetapi juga membuatnya menyesal seumur hidup. Hari-hari di Baghdad tetap berjalan seperti biasa. Matahari terbit, pasar ramai, dan kehidupan terus berputar tanpa menunggu siapapun. Namun bagi istri Abu Nawas, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat langkahnya tak lagi setenang dulu. Seseorang kini sering muncul dalam hidupnya tanpa diundang. Malik, pria kaya yang penuh tipu daya itu, kini semakin berani. Jika sebelumnya ia hanya sekadar menyapa dan memberi hadiah, kini caranya mulai berubah lebih halus, lebih licik, namun juga lebih mengganggu. Suatu pagi, ketika Abu Nawas sedang pergi ke pasar, istrinya kembali menjalankan aktivitas seperti biasa. Ia menyapu halaman, menata pot bunga, dan sesekali mengusap keringat di dahinya. "Tiba-tiba sepertinya pekerjaanmu tidak pernah selesai." Suara itu kembali terdengar. Istri Abu Nawas berhenti sejenak. Ia sudah mengenali suara itu tanpa perlu menoleh. Malik dengan tenang. Ia melanjutkan pekerjaannya tanpa menjawab. Namun Malik tidak pergi. Ia justru melangkah lebih dekat, membawa sesuatu di tangannya. Hari ini, bukan buah-buahan, melainkan sebuah kotak kecil yang dihiasi ukiran emas. "Aku membawakan sesuatu yang lebih istimewa," katanya sambil membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, terlihat sebuah kalung yang berkilau indah. Pantulan sinarnya bahkan tampak jelas meski di bawah cahaya matahari pagi. "Ini cocok untukmu," lanjut Malik. "Wanita sepertimu seharusnya tidak hidup dalam kesederhanaan seperti ini." Istri Abu Nawas akhirnya menoleh. Tatapannya tenang, namun tegas. "Tuan," katanya pelan, "saya sudah pernah mengatakan, saya tidak bisa menerima pemberian Anda." Malik tersenyum. Senyum yang seolah tidak peduli dengan penolakan. "Kenapa?" tanyanya santai. "Apakah karena suamimu?" Istri Abu Nawas tidak menjawab, namun diamnya sudah cukup sebagai jawaban. Malik mendekat sedikit lagi. "Lihatlah hidupmu," katanya perlahan, suaranya melembut seolah penuh perhatian. "Kau tinggal di rumah sederhana, memakai pakaian biasa, melakukan semua pekerjaan sendiri." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih dalam. "Aku bisa memberimu kehidupan yang jauh lebih baik." Kali ini, istri Abu Nawas menatapnya langsung. "Apa maksud Anda?" Malik tersenyum tipis. "Maksudku sederhana," katanya. "Kau tidak harus hidup seperti ini. Kau pantas mendapatkan lebih." Suasana menjadi hening sejenak. Hanya suara angin yang berhembus pelan di antara mereka. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Istri Abu Nawas menarik napas dalam-dalam. "Tuan," ujarnya tegas, "kekayaan bukan segalanya." Malik tertawa kecil. Itu yang biasanya dikatakan oleh orang yang tidak pernah merasakan kekayaan. Balasnya ringan. Namun kali ini, nada suaranya mulai menunjukkan sedikit kesombongan. "Percayalah, semua orang punya harga." Ucapan itu membuat suasana berubah.
Bukan lagi sekadar tidak nyaman tetapi mulai terasa menghina. Istri Abu Nawas berdiri tegak. Tatapannya kini tidak hanya tegas, tetapi juga penuh harga diri. "Kalau begitu, Anda salah menilai saya," katanya. "Saya bukan barang yang bisa dibeli." Malik terdiam sejenak, namun bukannya mundur, ia justru tersenyum lebih lebar. "Semakin sulit, semakin menarik," gumamnya pelan. Ia menutup kotak kalung itu, lalu berkata, "Aku tidak akan menyerah begitu saja." Dan tanpa menunggu jawaban, ia pun pergi. Hari demi hari berlalu, namun Malik benar-benar menepati ucapannya. Ia tidak menyerah, justru semakin aktif, mendekat. Kadang ia datang dengan hadiah, kadang ia mengirim pelayan membawa pesan, kadang ia hanya berdiri dari kejauhan, memperhatikan dengan tatapan yang membuat tidak nyaman. Tetangga mulai memperhatikan, bisik-bisik kecil mulai terdengar. Kenapa pria kaya itu sering ke rumah Abu Nawas? Apa yang sebenarnya terjadi? Meskipun tidak ada yang berani berkata terang-terangan, suasana mulai terasa berbeda. Istri Abu Nawas menyadari hal itu, dan itu membuatnya semakin gelisah. Suatu sore, ia duduk di dalam rumah, menatap kosong ke arah pintu. Tangannya menggenggam ujung kain dengan gelisah. "Ini tidak bisa dibiarkan," gumamnya pelan. Ketika Abu Nawas pulang, ia langsung menyadari perubahan itu. "Kali ini wajahmu seperti orang yang kehilangan kambing, dan juga kehilangan kandangnya," ujar Abu Nawas sambil duduk santai. Istrinya tidak tersenyum. Ia justru langsung berkata, "Dia kembali lagi." Abu Nawas mengangkat alis. "Masih pria yang sama?" Istrinya mengangguk, dan kali ini, dia mulai bicara lebih jauh, katanya. Abu Nawas mendengarkan dengan tenang, tidak memotong, tidak menunjukkan emosi berlebihan. Dia bilang, "Semua orang punya harga," lanjut istrinya pelan. Sejenak, suasana menjadi sunyi. Namun kemudian Abu Nawas justru tertawa. Bukan tertawa keras, melainkan tawa kecil yang penuh arti. Kalimat yang sangat mahal untuk orang yang pikirannya murah, katanya santai. Istrinya menatapnya heran. "Kau masih bisa bercanda?" Abu Nawas tersenyum. "Aku tidak bercanda," katanya. "Aku justru sedang berpikir." "Berpikir apa?" Abu Nawas menatap ke arah luar rumah. Matanya tampak tenang, namun ada sesuatu yang mulai bergerak di baliknya. Seseorang yang terlalu percaya diri. Biasanya tidak sadar saat ia sedang berjalan menuju jebakan, ujarnya perlahan. Istrinya mulai memahami arah pembicaraan itu. "Kau ingin melakukan sesuatu?" Abu Nawas menoleh dan tersenyum. "Tentu saja, seperti apa?" Namun Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berdiri, meregangkan tubuhnya, lalu berkata dengan santai, "Kita biarkan dia berpikir bahwa dia semakin dekat dengan tujuannya." Istrinya terdiam. Lalu, Abu Nawas tersenyum lebih lebar. "Lalu, kita tarik karpetnya saat dia sedang berdiri paling percaya diri." Istrinya akhirnya tersenyum kecil. "Untuk pertama kalinya sejak gangguan itu dimulai, aku percaya padamu," katanya pelan. Abu Nawas mengangguk. "Bagus," jawabnya ringan. "Karena sebentar lagi, kita akan menonton pertunjukan paling lucu di Baghdad." Dan di luar sana Malik, pria hidung belang yang penuh kesombongan itu, tidak pernah menyadari bahwa langkahnya kini semakin dekat bukan pada kemenangan, melainkan pada sebuah kehancuran yang akan membuatnya menjadi bahan tertawaan satu kota. Malam turun perlahan di kota Baghdad. Langit yang semula berwarna jingga kini berubah menjadi gelap, dihiasi bintang-bintang yang berkelip tenang. Suasana kota mulai mereda, hanya tersisa suara langkah kaki sesekali dan obrolan ringan dari kejauhan. Di dalam rumah kecilnya, Abu Nawas duduk bersila. Di depannya, sebuah lampu minyak menyala redup, memantulkan bayangan tipis di dinding tanah liat. Namun bukan suasana malam yang ia nikmati, melainkan pikirannya sendiri. Semua orang punya harga. Ia mengulang kalimat itu pelan, lalu tersenyum kecil. Kalimat yang berbahaya bagi orang yang terlalu yakin pada dirinya sendiri. Istrinya yang duduk di sampingnya memperhatikan. "Kau benar-benar terlihat menikmati ini," katanya. Abu Nawas melirik sambil tersenyum santai. "Bukan menikmati, hanya saja, sudah lama aku tidak menemukan orang yang begitu mudah ditebak." "Mudah ditebak?" tanya istrinya. Abu Nawas mengangguk. "Ya, orang seperti dia biasanya punya 3 kelemahan," katanya sambil mengangkat 3 jari. "Kesombongan, nafsu, dan keyakinan bahwa ia selalu lebih pintar dari orang lain." Ia menurunkan tangannya perlahan. "Dan 3 hal itu
adalah pintu masuk terbaik untuk menjatuhkannya. Istrinya terdiam sejenak. "Apa yang akan kau lakukan?" tanyanya pelan. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berdiri, berjalan pelan ke arah pintu, lalu membuka sedikit dan melihat keluar, seolah memastikan sesuatu. Kemudian ia kembali duduk. "Kita tidak akan melawannya," katanya. "Tidak melawan?" Istrinya terlihat bingung. Abu Nawas menggeleng pelan. "Kita akan membiarkannya menang." Istrinya mengernyit. Untuk sementara, suasana menjadi hening. Namun di balik kalimat itu, ada sesuatu yang terasa, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rencana biasa. "Kau ingin membuatnya merasa berhasil?" tanya istrinya. Abu Nawas tersenyum. "Persis." Ia mengambil sebuah gelas, menuangkan air, lalu meminumnya perlahan. "Orang seperti dia tidak bisa dipaksa berhenti. Kalau kita menolak terus, dia justru semakin penasaran," lanjutnya. Lalu kita ubah arah permainan." Abu Nawas menatap istrinya dengan serius, namun tetap santai. "Kali ini, kau tidak menolak." Istrinya terkejut. "Apa?" Namun Abu Nawas mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia tenang. "Dengarkan dulu." Istrinya menarik napas, mencoba memahami. "Kau akan menerima sedikit dari apa yang dia berikan," lanjut Abu Nawas. "Sedikit saja, cukup untuk membuatnya berpikir bahwa pintu sudah terbuka." Istrinya mulai mengerti, dan setelah itu, Abu Nawas tersenyum. "Setelah itu, kita undang dia masuk." Kata-kata itu membuat suasana berubah. Ada ketegangan, namun juga rasa penasaran. "Kau ingin dia datang ke sini?" tanya istrinya. "Ya, bukankah itu berbahaya?" Abu Nawas tertawa kecil. "Berbahaya untuk siapa?" balasnya santai. Istrinya tidak bisa menahan senyum kecil. Ia mulai percaya. Seperti biasa, suaminya tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. Keesokan harinya, rencana itu mulai dijalankan. Seperti biasa, Malik kembali datang. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Istri Abu Nawas tidak langsung menghindar. Ia tetap menjaga sikap, namun tidak lagi menutup diri sepenuhnya. "Selamat pagi," sapa Malik seperti biasa. "Pagi," jawabnya. Nada suaranya masih sopan, namun kali ini tidak sekeras sebelumnya. Malik menyadari perubahan itu, dan itu membuatnya tersenyum dalam hati. "Hari ini aku tidak membawa hadiah besar," katanya. "Hanya sedikit buah." Sebagai tanda perhatian, ia menyodorkan keranjang kecil. Sejenak, istri Abu Nawas terdiam, lalu ia menerimanya. "Terima kasih," katanya pelan. Senyum Malik langsung melebar. Di matanya, itu adalah tanda kemenangan. Akhirnya, gumamnya dalam hati. Ia tidak tahu bahwa langkah itu adalah awal dari kesalahannya. Hari-hari berikutnya, perubahan itu terus berlanjut. Istri Abu Nawas mulai berbicara sedikit lebih lama, masih menjaga batas. Namun, cukup untuk membuat Malik merasa bahwa usahanya membuahkan hasil. "Sepertinya kau mulai percaya padaku," kata Malik suatu hari. Istri Abu Nawas hanya tersenyum tipis. "Mungkin," jawabnya singkat. Jawaban itu sederhana, namun bagi Malik itu seperti pintu yang terbuka lebar. Ia mulai semakin percaya diri, semakin berani, dan semakin tidak waspada. Di sisi lain, Abu Nawas hanya mengamati dari kejauhan, dari cerita istrinya, dari perubahan kecil yang terjadi, dan setiap kali ia mendengar perkembangan itu ia hanya tersenyum. "Dia sudah masuk setengah jalan," katanya suatu malam. "Setengah jalan menuju apa?" tanya istrinya. Abu Nawas menatapnya, lalu berkata pelan menuju jebakannya sendiri. Beberapa hari kemudian, tahap berikutnya dimulai. Saat Malik datang seperti biasa, istri Abu Nawas berkata sesuatu yang tidak pernah ia katakan sebelumnya. "Kalau Tuan ingin berbicara, mungkin tidak baik jika terus di luar seperti ini," ujarnya pelan. Malik terdiam, jantungnya berdegup lebih cepat. "Apa maksudmu?" tanyanya. Istri Abu Nawas menunduk sedikit, seolah ragu. "Datanglah nanti malam," katanya. "Suamiku biasanya pergi cukup lama." Kalimat itu langsung menghantam pikiran Malik seperti petir. Wajahnya hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraan. "Baik," jawabnya cepat. "Tentu saja." Ia berusaha tetap tenang, namun di dalam hatinya, ia sudah merasa menang sepenuhnya. Malam itu, ketika ia kembali ke rumahnya, ia tertawa sendiri. "Akhirnya," katanya sambil berjalan mondar-mandir, "semua orang memang punya harga." Ia tidak tahu bahwa malam yang ia tunggu-tunggu itu bukanlah malam kemenangan, melainkan malam di mana ia akan kehilangan harga dirinya sendiri. Sementara itu,
di rumah kecil Abu Nawas. Persiapan sedang dilakukan, namun bukan persiapan biasa, bukan jamuan, bukan sambutan hangat, melainkan sesuatu yang jauh lebih rumit dan jauh lebih memalukan. Abu Nawas tersenyum lebar. Sekarang, katanya pelan, pertunjukan sesungguhnya akan dimulai. Malam yang ditunggu-tunggu itu akhirnya tiba. Langit Baghdad tampak gelap tanpa bulan, seolah sengaja memberi ruang bagi sebuah rahasia untuk terjadi. Angin berhembus pelan, membawa suasana yang tenang. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang sedang dipersiapkan. Sebuah rencana, sebuah jebakan. Dan di pusat semua itu adalah Abu Nawas. Di dalam rumah kecilnya, ia berjalan bolak-balik dengan santai, sesekali tersenyum sendiri seperti seseorang yang sedang menonton lelucon yang belum dimulai. Sementara itu, istrinya tampak sedikit tegang. Apakah ini benar-benar akan berhasil? Tanyanya pelan. Abu Nawas berhenti, lalu menatapnya dengan tenang. Bukan soal berhasil atau tidak, jawabnya ringan. Ini soal bagaimana membuat seseorang menyadari kebodohannya sendiri. Istrinya menarik napas dalam. Dan kau yakin, dia akan datang? Abu Nawas tertawa kecil. Orang yang dibutakan oleh keinginan, tidak pernah melewatkan kesempatan yang ia anggap sebagai kemenangan. Ia melirik ke arah pintu. Dia pasti datang. Sementara itu, di rumah megahnya, Malik sedang bersiap dengan penuh semangat. Ia memilih pakaian terbaiknya, minyak wangi termahal ia gunakan. Bahkan ia sempat berdiri lama di depan cermin, memastikan setiap detail penampilannya sempurna. Malam ini, katanya sambil tersenyum lebar, akan menjadi malam yang tidak akan aku lupakan. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa malam itu memang tidak akan ia lupakan. Tapi bukan karena alasan yang ia bayangkan. Kembali ke rumah Abu Nawas. Sekarang dengarkan baik-baik, kata Abu Nawas kepada istrinya. Nada suaranya tetap santai, namun kini terdengar lebih serius. Ketika dia datang, sambutlah seperti biasa. Jangan terlihat gugup. Istrinya mengangguk. Lalu, biarkan dia merasa nyaman. Biarkan dia berpikir bahwa semuanya berjalan sesuai rencananya. Abu Nawas kemudian berjalan ke sudut rumah, lalu menunjuk ke sebuah ruangan kecil di belakang. Itu bagian pentingnya. Istrinya menatap ke arah yang ditunjuk. Itu tempat penyimpanan. Abu Nawas mengangguk. Ya, dan malam ini, tempat itu akan menjadi panggung utama. Istrinya mulai tersenyum kecil. Ia mulai memahami arah rencana itu. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya. Abu Nawas mendekat sedikit, lalu berbisik pelan. Penjelasannya singkat, namun cukup untuk membuat istrinya menahan tawa. Baik, katanya akhirnya. Aku mengerti. Waktu berlalu, malam semakin larut, dan akhirnya tok, tok, tok. Ketukan pintu terdengar. Istri Abu Nawas menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan menuju pintu. Ia membukanya perlahan. Di sana berdiri Malik, dengan pakaian rapi, senyum, percaya diri, dan mata yang penuh harapan. Selamat malam, katanya. Silakan masuk, jawab istri Abu Nawas dengan tenang. Malik melangkah masuk, matanya langsung mengamati sekeliling. Rumah sederhana, sepi, dan yang terpenting tidak ada tanda-tanda kehadiran Abu Nawas. Suamimu tidak di rumah? Tanyanya. Istri Abu Nawas menggeleng. Dia pergi sejak sore, biasanya pulang larut. Malik tersenyum lebar. Semuanya terasa sempurna, terlalu sempurna. Mereka duduk berbicara ringan. Malik mulai merasa semakin percaya diri. Setiap kata yang ia ucapkan semakin berani. Setiap gerakannya semakin santai. Dan setiap detik yang berlalu ia merasa semakin dekat dengan apa yang ia inginkan. Namun tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara langkah kaki berat mendekat. Wajah istri Abu Nawas langsung berubah. Suamiku, katanya panik. Malik langsung berdiri. Apa? Tapi kau bilang cepat, potongnya. Dia tidak boleh melihatmu di sini. Malik mulai panik. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri kini berubah pucat. Apa yang harus aku lakukan? Istri Abu Nawas menunjuk ke arah ruangan kecil di belakang. Masuk ke sana, cepat. Tanpa berpikir panjang, Malik langsung berlari ke arah yang ditunjuk. Ia masuk ke dalam ruangan sempit itu. Pintu ditutup, suara langkah kaki di luar semakin dekat. Jantung Malik berdegup kencang. Keringat mulai membasahi dahinya. Dalam gelap, ia mencoba mengatur napas. Tenang, ini hanya sementara, gumamnya. Namun ia tidak tahu bahwa sejak saat itu, ia sudah benar-benar masuk ke dalam jebakan. Di luar ruangan,
pintu depan terbuka. "Assalamualaikum," terdengar suara Abu Nawas. "Waalaikumsalam," jawab istrinya. Nada suaranya kini kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Abu Nawas masuk, lalu duduk santai. "Sepertinya malam ini menarik," katanya pelan sambil tersenyum tipis. Istrinya menahan senyum. "Ya, cukup menarik." Abu Nawas melirik ke arah ruangan kecil di belakang. Matanya berbinar, namun ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya berkata dengan santai, "Aku rasa kita tidak boleh terburu-buru." Istrinya mengangguk pelan, dan di dalam ruangan sempit itu Malik masih berdiri dalam gelap. Tidak bergerak, tidak bersuara, dan tidak menyadari bahwa dirinya kini bukan lagi tamu, melainkan bagian dari sebuah rencana besar yang akan segera mencapai puncaknya. Abu Nawas bersandar, santai, wajahnya tenang. Namun di balik ketenangan itu sebuah permainan cerdas sedang berjalan dengan sempurna. Dan malam itu baru saja dimulai. Malam semakin larut. Di dalam rumah kecil itu, suasana tampak tenang di permukaan, namun sebenarnya penuh dengan ketegangan yang tersembunyi. Abu Nawas duduk santai, menyandarkan tubuhnya di dinding, sementara istrinya sibuk berpura-pura merapikan sesuatu. Namun keduanya tahu di balik pintu ruangan kecil itu ada seseorang yang sedang menahan napas. Malik, pria kaya yang beberapa saat lalu penuh percaya diri, kini berdiri dalam ruang sempit yang gelap, dengan jantung berdegup tak karuan. Keringat mulai menetes di pelipisnya, udara terasa semakin pengap. "Kenapa dia pulang secepat ini?" gumamnya pelan. Ia mencoba mendekat ke pintu, ingin mendengar percakapan di luar. Di luar, Abu Nawas menguap lebar. Malam ini terasa melelahkan," katanya santai. Istrinya menahan senyum. "Biasanya kau pulang lebih larut," katanya, seolah memberi kode. Abu Nawas mengangguk. "Iya, tapi entah kenapa, malam ini aku merasa ingin cepat pulang," jawabnya sambil melirik sekilas ke arah ruangan kecil. Sejenak, suasana menjadi hening. Lalu tiba-tiba Abu Nawas berkata dengan suara sedikit lebih keras, "Sepertinya rumah kita terasa sempit malam ini." Istrinya pura-pura bingung. "Sempit? Tidak biasanya kau bilang begitu." Abu Nawas tersenyum tipis. "Mungkin karena ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya." Kalimat itu membuat Malik di dalam ruangan langsung membeku. Matanya melebar. Apakah dia tahu? Pikirnya panik. Napasnya mulai tidak teratur. Namun Abu Nawas tidak langsung membuka rahasia itu. Ia justru berdiri dan berjalan santai. "Wahai istriku," katanya, "aku tadi bertemu beberapa tetangga di jalan." Istrinya menoleh. "Lalu?" "Mereka bilang, akhir-akhir ini ada orang asing yang sering berkeliaran di sekitar rumah kita." Istri Abu Nawas berpura-pura terkejut. "Benarkah?" Abu Nawas mengangguk. "Iya," katanya, "orang itu suka mengganggu wanita yang sedang sendirian." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih dalam. "Orang seperti itu pantas diberi pelajaran." Di dalam ruangan, Malik mulai gemetar. Tangannya mengepal, pikirannya kacau. "Ini buruk, ini sangat buruk," gumamnya. Namun belum selesai, Abu Nawas melanjutkan dengan santai, "Besok pagi, aku berencana mengundang beberapa orang ke rumah." Istrinya menatapnya, seolah tidak tahu rencana itu. "Untuk apa?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Untuk membahas sesuatu yang penting." "Apa itu?" Abu Nawas mendekat sedikit, lalu berkata, "Mungkin tentang cara menangkap orang yang suka bersembunyi di rumah orang lain." Kalimat itu seperti petir bagi Malik. Kakinya mulai lemas. Ia hampir tidak bisa berdiri. Tidak, aku harus keluar dari sini," pikirnya panik. Namun saat ia mencoba membuka pintu, klik. Pintu itu terkunci dari luar. Malik membeku, wajahnya pucat. "Apa ini?" bisiknya. Ia mulai mengetuk pelan, namun tidak ada respon. Ia mencoba lagi, sedikit lebih keras. Masih tidak ada jawaban. Di luar, Abu Nawas hanya duduk santai. Ia jelas mendengar semuanya, namun ia pura-pura tidak tahu. Waktu berjalan, menit demi menit terasa seperti jam bagi. Malik, udara semakin panas, tubuhnya semakin lelah, dan pikirannya semakin kacau. Sementara itu, di luar, Abu Nawas dan istrinya sengaja berbicara dengan suara cukup keras. "Wahai istriku," kata Abu Nawas, "bagaimana kalau kita undang tetangga sekarang saja?" Istrinya pura-pura terkejut. "Sekarang? Sudah malam." Abu Nawas mengangguk. "Justru itu, kalau ada sesuatu yang mencurigakan, lebih baik disaksikan banyak orang." Mendengar itu, Malik hampir kehilangan akal. "Tidak, jangan panggil siapapun," teriaknya dalam hati. Tak lama kemudian,
Abu Nawas benar-benar keluar rumah. Ia berjalan ke beberapa rumah tetangga, mengetuk pintu, memanggil mereka dengan wajah serius. Namun mata yang menyimpan tawa. Ada sesuatu yang menarik di rumahku, katanya. Kalian harus melihatnya. Para tetangga penasaran. Beberapa dari mereka ikut datang. Tak lama, rumah kecil itu mulai dipenuhi orang. Suasana menjadi ramai. Bisik-bisik mulai terdengar. Ada apa ini? Kenapa kita dipanggil malam-malam? Abu Nawas berdiri di tengah mereka. Wajahnya tenang, namun senyumnya sulit disembunyikan. Terima kasih sudah datang, katanya. Saya ingin menunjukkan sesuatu yang sangat berharga. Semua orang semakin penasaran. Apa itu? Tanya salah satu tetangga. Abu Nawas menoleh ke arah ruangan kecil. Di dalam sana, katanya pelan, ada seseorang yang mengira dirinya sangat pintar. Semua mata langsung tertuju ke arah pintu itu. Di dalamnya Malik sudah tidak bisa berpikir jernih lagi. Ia tahu ini adalah akhir dari semuanya. Abu Nawas melangkah perlahan ke arah pintu. Tangannya memegang kunci. Ia berhenti sejenak, menatap orang-orang di sekitarnya, lalu berkata dengan santai, siap-siap. Karena yang akan kalian lihat mungkin akan membuat kalian tertawa semalaman. Dan dengan satu gerakan klik, pintu itu pun mulai terbuka. Dan di balik pintu itu, kebenaran akan segera terungkap. Pintu itu terbuka perlahan. Semua mata tertuju ke arah ruangan sempit yang sejak tadi menjadi pusat perhatian. Suasana hening. Tak ada satupun yang berbicara. Hanya suara napas yang tertahan dan rasa penasaran yang menggantung di udara. Dan kemudian dari dalam kegelapan, tampak sosok seseorang. Kusut, wajahnya pucat. Pakaiannya tidak lagi rapi seperti saat ia datang. Itulah Malik. Pria kaya yang biasanya penuh wibawa, kini berdiri dengan tubuh gemetar dan mata yang tidak berani menatap siapapun. Sejenak, semua orang terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Namun detik berikutnya bisik-bisik mulai terdengar. Itu Malik, bukan? Bukankah dia orang kaya itu? Apa yang dia lakukan di sana? Suasana berubah cepat, dari hening menjadi riuh, dari penasaran menjadi keheranan. Sementara itu, Malik hanya berdiri kaku. Ia ingin berbicara, namun kata-kata seolah tertahan di tenggorokannya. Abu Nawas melangkah maju dengan santai, wajahnya tenang, namun sorot matanya tajam. Wah, katanya ringan, siapa sangka kita punya tamu istimewa malam ini. Beberapa orang mulai tertawa kecil. Malik menelan ludah. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan, katanya terbata-bata. Abu Nawas mengangkat alis. Oh, lalu seperti apa? Tanyanya santai. Malik mencoba mencari alasan, namun pikirannya kosong. Semua rencananya hancur, semua kepercayaannya runtuh. Aku hanya. Ia terdiam, tak ada jawaban, dan justru disitulah letak kekalahannya. Salah satu tetangga maju. Kenapa kau bersembunyi di rumah orang lain? Tanyanya. Yang lain ikut menimpali. Iya, apa maksudmu datang diam-diam seperti ini? Ini tidak pantas. Suara-suara mulai meninggi, namun Abu Nawas mengangkat tangan. Tenang, katanya sambil tersenyum. Semua orang perlahan diam. Ia lalu menoleh ke arah Malik. Wahai tuan yang terhormat, katanya dengan nada sopan namun penuh sindiran. Bukankah kau orang yang percaya bahwa semua orang punya harga? Wajah Malik langsung memerah. Ia tahu kalimat itu akan menjadi senjata yang menghantamnya. Ia mencoba berbicara, namun suaranya lemah. Abu Nawas melanjutkan, malam ini, kau datang dengan penuh keyakinan bahwa kau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Ia berjalan mengelilingi Malik perlahan. Namun sayangnya, ia berhenti tepat di depannya. Yang kau dapatkan justru sesuatu yang tidak kau inginkan. Beberapa orang mulai tertawa, tawa kecil yang kemudian semakin membesar. Malik menunduk. Ia tidak mampu menahan rasa malu. Abu Nawas lalu berkata dengan santai, aku ingin bertanya, bagaimana rasanya berada di tempat sempit, gelap, dan penuh ketakutan? Beberapa orang tertawa lebih keras. Malik hanya diam. Apakah itu sebanding dengan kesenangan yang kau bayangkan? Lanjut Abu Nawas. Tidak ada jawaban, karena jawabannya sudah jelas. Istri Abu Nawas berdiri di samping, wajahnya tenang. Ia tidak berkata apa-apa, namun sikapnya sudah cukup menjelaskan segalanya, bahwa ia tetap menjaga kehormatan, bahwa ia tidak pernah tergoda, dan bahwa semua ini adalah hasil dari kecerdikan, bukan emosi. Seorang tetangga berkata,
ini pelajaran besar. Bahkan untuk orang sekaya dia, yang lain mengangguk. Iya, ternyata kekayaan tidak bisa membeli kehormatan. Suasana berubah. Kini bukan hanya tawa tetapi juga kesadaran. Abu Nawas kembali berbicara. Namun kali ini, nadanya lebih lembut. Wahai Malik, katanya, aku tidak akan menyakitimu. Semua orang terdiam. Aku tidak akan mengambil hartamu. Ia berhenti sejenak. Dan aku juga tidak akan membalasmu dengan kemarahan. Malik perlahan mengangkat kepala. Matanya penuh rasa malu. Lalu, apa yang kau inginkan? Tanyanya pelan. Abu Nawas tersenyum. Aku hanya ingin kau mengingat malam ini. Jawabnya, dan memahami satu hal. Ia menatap langsung ke mata Malik, bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa dibeli. Suasana kembali hening. Namun kali ini, hening yang penuh makna. Malik menarik napas dalam-dalam. Ia akhirnya mengerti, bukan hanya karena kata-kata Abu Nawas, tetapi karena pengalaman yang baru saja ia alami. Ia menunduk dalam. Maafkan aku, katanya pelan. Kata-kata itu tulus, tanpa kesombongan, tanpa kepura-puraan. Abu Nawas mengangguk. Pergilah, katanya, dan jadilah orang yang lebih baik. Malik tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya berjalan keluar, pelan, dengan langkah yang jauh berbeda dari saat ia datang. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi rasa percaya diri berlebihan. Yang ada hanyalah rasa malu dan pelajaran yang tidak akan ia lupakan. Setelah ia pergi, suasana di rumah itu berubah menjadi penuh tawa. Para tetangga tidak bisa berhenti membicarakan kejadian itu. Ini benar-benar luar biasa. Abu Nawas memang tidak pernah kehabisan akal. Cara yang cerdas tanpa kekerasan. Abu Nawas hanya tertawa kecil. Ini hanya hiburan malam, katanya santai. Namun, semua orang tahu ini bukan sekadar hiburan. Ini adalah pelajaran tentang kesombongan, tentang kehormatan, dan tentang kecerdikan yang lebih kuat dari amarah. Dan malam itu akan menjadi cerita yang akan terus diceritakan dari satu orang ke orang lain di seluruh penjuru Baghdad. Malam itu perlahan berlalu. Keramaian yang sebelumnya memenuhi rumah kecil Abu Nawas kini mulai mereda. Para tetangga satu persatu pamit pulang, masih sambil tersenyum dan membicarakan kejadian yang baru saja mereka saksikan. Benar-benar tak terlupakan, kata salah satu dari mereka. Cara yang halus, tapi sangat mengena. Abu Nawas memang selalu punya cara, sahut yang lain. Pintu rumah pun akhirnya tertutup. Kembali sunyi, kembali sederhana. Namun ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, sebuah kelegaan yang terasa hangat di dalam hati. Istri Abu Nawas duduk perlahan. Wajahnya tampak lebih tenang. Semuanya sudah selesai, katanya pelan. Abu Nawas yang sejak tadi bersandar santai hanya mengangguk. Ya, selesai dengan cara yang tidak perlu meninggalkan luka, jawabnya ringan. Istrinya tersenyum kecil. Awalnya aku sempat takut, katanya. Takut semuanya akan menjadi rumit, atau bahkan berbahaya. Abu Nawas menoleh. Takut itu wajar, katanya lembut. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, kalau kita membalas dengan amarah, mungkin masalahnya selesai, tapi akan meninggalkan masalah baru. Istrinya mengangguk pelan. Dan kalau kita diam saja, Abu Nawas tersenyum tipis. Orang seperti dia akan merasa semakin berani. Suasana menjadi hening sejenak, namun hening yang nyaman. Angin malam masuk perlahan dari celah jendela. Lampu minyak masih menyala redup, menciptakan bayangan lembut di dinding. Jadi, ini semua memang sudah kau rencanakan sejak awal? Tanya istrinya. Abu Nawas tertawa kecil. Tidak sepenuhnya, jawabnya jujur. Rencana itu seperti air, harus menyesuaikan dengan wadahnya. Istrinya mengernyit, lalu tersenyum. Seperti biasa, jawabannya selalu aneh tapi masuk akal. Abu Nawas mengangkat bahu santai. Itulah kelebihanku, katanya ringan. Di luar rumah, kota Baghdad kembali tenang. Namun kabar tentang kejadian malam itu mulai menyebar dengan cepat. Dari satu mulut ke mulut lain, dari satu sudut kota ke sudut lainnya. Malik dipermalukan di rumah Abu Nawas. Katanya dia bersembunyi di ruangan kecil, dan semua orang melihatnya. Cerita itu berkembang, namun satu hal tetap sama, semua orang mengagumi cara Abu Nawas. Bukan karena ia mempermalukan seseorang, tetapi karena ia melakukannya tanpa kekerasan, tanpa kemarahan, dan tanpa kehilangan kehormatan. Beberapa hari kemudian, suasana benar-benar kembali seperti semula. Tidak ada lagi orang yang datang mengganggu.
Tidak ada lagi hadiah yang mencurigakan. Tidak ada lagi tatapan yang membuat tidak nyaman. Rumah kecil itu kembali menjadi tempat yang damai. Suatu pagi, seperti biasa, istri Abu Nawas menyapu halaman. Matahari menyinari dengan hangat. Udara terasa segar. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama ia merasa benar-benar tenang. Abu Nawas keluar dari rumah, meregangkan tubuhnya. Akhirnya dunia kembali normal, katanya santai. Istrinya tersenyum, dan tanpa harus bertengkar dengan siapapun, tambahnya. Abu Nawas mengangguk. Itulah cara terbaik untuk menang, jawabnya. Istrinya kemudian bertanya, apa pelajaran terbesar dari semua ini menurutmu? Abu Nawas terdiam sejenak. Ia menatap langit, seolah mencari jawaban di antara awan yang perlahan bergerak. Lalu ia berkata, ada 3 hal yang harus selalu kita jaga. Istrinya mendengarkan dengan serius. Yang pertama, kehormatan. Ia menoleh. Karena sekali hilang, tidak mudah untuk mendapatkannya kembali. Yang kedua, kesabaran. Ia tersenyum tipis. Karena tidak semua masalah harus diselesaikan dengan cepat, tapi harus diselesaikan dengan tepat. Dan yang ketiga, ia berhenti sejenak. Kecerdikan. Istrinya tersenyum. Karena itu milikmu, katanya. Abu Nawas tertawa kecil. Bukan hanya milikku, jawabnya. Semua orang punya. Hanya saja tidak semua orang mau menggunakannya. Suasana pagi itu terasa hangat, tenang, dan penuh makna. Tak ada lagi kegelisahan, tak ada lagi ancaman. Yang tersisa hanyalah kehidupan sederhana yang kembali berjalan seperti biasa. Sementara itu, di sudut lain kota Baghdad, Malik berjalan pelan. Ia tidak lagi mengenakan pakaian mencolok, tidak lagi berjalan dengan kesombongan. Wajahnya lebih tenang, lebih rendah hati. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah langit, lalu bergumam pelan, tidak semua hal bisa dibeli. Kalimat itu kini bukan lagi sekadar kata-kata, melainkan pelajaran yang tertanam dalam dirinya. Dan sejak saat itu, ia tidak pernah lagi mengganggu siapapun. Kembali ke rumah kecil Abu Nawas, malam mulai turun sekali lagi. Namun kali ini, suasananya berbeda, lebih damai, lebih ringan. Abu Nawas berbaring santai. Wahai istriku, katanya, setelah semua ini, aku merasa lelah. Istrinya tersenyum. Lelah karena berpikir? Tanyanya. Abu Nawas menggeleng. Tidak, jawabnya santai. Lelah karena terlalu pintar. Istrinya tertawa kecil. Dan tawa itu menutup malam dengan kehangatan. Pesan moral bahwa dalam hidup, tidak semua masalah harus diselesaikan dengan amarah. Terkadang, kecerdikan dan kesabaran justru menjadi senjata yang paling kuat. Kesetiaan dan kehormatan adalah hal yang tidak bisa dibeli dengan harta. Dan orang yang meremehkan orang lain, seringkali justru terjatuh oleh kesombongannya sendiri. Tamat.